Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bertemu lagi dengan Kak Reza dalam sekolah Minggu kita pada hari ini, dalam ibadah kita pada hari ini. Semuanya tetap bersukacita, tetap semangat di dalam ibadah kita pada hari ini. Walaupun keadaan kita masih sama, kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan cerdas cermat Alkitab. Sebelum itu, mari kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah melalui YouTube. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam kuis Alkitab atau cerdas cermat Alkitab kita semuanya, adik-adik, kita sekali lagi angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
baik adik-adik, kita akan masuk dalam cerdas cermat Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik semuanya kalau bisa siapkan pulpen, siapkan kertas, juga siapkan Alkitabnya. Nah, tetapi nanti kalau Kak Reza bacakan soalnya tidak boleh buka Alkitabnya dulu ya. Adik-adik dulu dengarkan soalnya. Kalau sudah dengarkan soalnya baru adik-adik tulis jawabannya. Ya, adik-adik tulis jawabannya. Adik-adik harus jujur ya, tidak boleh buka Alkitab. Nanti di akhir kuis kita, di akhir cerdas cermat kita bersama-sama kita akan buka Alkitabnya kita ya. Jadi adik-adik semuanya siapkan pulpennya dulu, siapkan bukunya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Habis itu nanti adik-adik tinggal menjawabnya saja ya, tidak usah tulis pertanyaannya, tulis jawabannya saja ya adik-adik ya. Nah, dalam bulan kemarin, dalam minggu kemarin kita belajar tentang satu tokoh ya, satu tokoh yang dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil. Siapa dia? Yaitu Paulus ya. Jadi cerdas cermat kita hari ini akan atau terambil dari cerita-cerita kita sebelumnya ya, dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau adik-adik dengan serius mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik bisa jawab. Soalnya tidak susah kok ya. Jadi harus dijawab dengan jujur ya. Nah, Kak Reza akan bacakan soalnya. Nanti adik-adik semua tinggal menuliskan jawabannya di kertas atau di buku ya. Sekali lagi kita semua harus jujur. Kalau Anda bisa jawab, dikosongkan saja ya. Nanti di akhir kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dan kita cari jawabannya bersama-sama. Oke, siap. Nah, tadi Kak Reza sudah singgung mengenai tokoh ini. Ya, sebelum juga kita berbicara tentang tokoh ini. Pertanyaan yang pertama. Seorang tokoh yang sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus ya. Seorang tokoh yang sangat membenci orang-orang percaya. Siapa dia? Adik-adik bisa langsung jawab. Seorang tokoh yang sangat benci dengan orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus pada masa itu. Siapa dia? Adik-adik tinggal jawab. Waktunya cuma 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Kita masuk ke nomor 2. Ya. Ada seorang hamba Tuhan ketika Saulus mendapatkan suatu musibah. Nah, Tuhan menyuruh hamba Tuhan ini untuk melayani Saulus. Menumpangkan tangan atas Saulus, dia berdoa kepada Saulus supaya Saulus dapat melihat lagi, ya. Jadi waktu di perjalanan Saulus buta, ya, tidak bisa melihat. Tuhan Yesus mengutus hambanya untuk menumpangkan tangan di atas Saulus supaya Saulus bisa melihat. Nah, siapa yang menumpangkan tangan atas Saulus? Ayo, siapa yang menumpangkan tangan, atau siapa pelayan Tuhan yang menumpangkan tangan berdoa kepada Saulus untuk Saulus bisa melihat lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, skip. Kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Ya. Ini gampang sekali nih. Siapa rekan atau teman pelayanan Saulus sewaktu di Antioquia?
tokoh ini dia memanggil Saulus untuk bersama-sama dengan Saulus melayani orang-orang yang ada di Antioquia. Siapa dia? Ya. Bersama-sama dengan Saulus melayani orang-orang di Antioquia. Siapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, skip. Kita lanjut. Berapa lama Saulus dan Barnabas di Antioquia? Itu di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Berapa lama mereka di Antioquia? Mereka sambil mengajar orang-orang di sana. Berapa lama mereka? 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 minggu, 1 bulan. Berapa lama mereka? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita skip. Ini juga paling gampang ini. Di manakah orang-orang percaya pertama kalinya disebut Kristen? Di kota mana orang-orang percaya disebut Kristen? Tadi karena saya sudah singgung, tadi karena saya sudah sebut, adik-adik tinggal jawab dan jawab. Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nama seorang tukang sihir dan dia nabi palsu di Kisah Para Rasul 13. Kisah Rasul pasal 13. Ingat ya, jangan buka Alkitabnya dulu, langsung jawab saja. Nama seorang tukang sihir dan nabi palsu itu terdapat di Kisah Rasul pasal yang ke-13. Siapakah namanya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Selesai, skip. Kita pertanyaan selanjutnya. Arti dari kata Elimas. Apa arti dari kata Elimas? Elimas dari bahasa Yunani. Apa artinya? Itu ada juga di Kisah Rasul pasal yang ke-13. Apa arti dari kata Elimas? Tadi karena juga ada sempat sebut sedikit satu kata arti dari kata Elimas itu. Pikir-pikir apa artinya, pikir-pikir. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Skip, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Di kota mana ada seseorang yang lumpuh dari lahir dan Paulus melihat imannya dan ia pun disembuhkan. Ya. Jadi ada di suatu kota ada seseorang yang lumpuh dari lahir dan Paulus melihat imannya dan ia pun disembuhkan. Itu terdapat di Kisah Rasul 14. Ayo, di kota mana? Di kota mana? Huruf pertamanya itu L. Terakhirnya A. Di kota mana? Nah, kalau sudah jawab 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut. Nama gubernur yang ada di Pulau Pafos yang dalam Kisah Para Rasul 13 dan
Paulus dan Barnabas melayani gubernur itu, dan gubernur itu menjadi percaya terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Siapa nama gubernur itu? Ada 2 kata dari nama gubernur itu. Nama gubernur yang ada di Pulau Pafos dan dilayani oleh Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan, dan dia menjadi percaya terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Nah, lanjut, ini yang pertanyaan terakhir. Ya. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas sewaktu mereka di penjara pada tengah malam? Kira-kira pada tengah malam hari. Ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas sewaktu-waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara, ya? Pada tengah malam hari mereka melakukan apa? Apakah mereka menangis? Apakah mereka merenung? Apakah mereka masak-masak? Apakah mereka makan? Apakah mereka bermain? Apakah mereka membuat sesuatu hal yang tidak baik? Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Itu ada di Kisah Para Rasul 16. Ya, apa yang mereka lakukan? Dipikir-pikir apa yang mereka lakukan. Paulus dan Silas, seorang hamba Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang mereka lakukan di dalam penjara itu, sehingga ada sesuatu hal besar yang terjadi, ya. Pintu penjara itu roboh. Paulus dan Silas dan tahanan lainnya bebas, ya. Mereka bebas karena ada sesuatu hal yang terjadi. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Oke. Sudah semua. Kita akan jawab nomor 1 dulu. Seorang tokoh yang membenci atau menyiksa orang-orang percaya. Siapa dia? Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Ya, kita buka dulu. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi siapa nama tokoh yang membenci dan menyiksa orang-orang percaya, yaitu Saulus. Yang jawab Saulus, mantap, kamu hebat. Nomor 2, hamba Tuhan yang menumpangkan tangan berdoa kepada Saulus supaya Saulus bisa melihat lagi. Adik-adik buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Siapakah dia? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi jawabannya adalah Ananias. Yang benar, siapa yang benar? Yang jawab dengan jujur, Ananias siapa? Kamu hebat. Nomor 3, siapa rekan teman pelayanan Saulus sewaktu di Antioquia? Siapa? Barnabas. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Yang jawab Barnabas, pintar, kamu hebat. Berapa lama Saulus dan Barnabas di Antioquia? Berapa lama? 1 minggu, 1 bulan,
Adik-adik buka di Kisah Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah, ya, mengajar banyak orang 1 tahun lamanya. Jadi jawabannya 1 tahun ya. Di manakah orang-orang percaya pertama kalinya disebut Kristen? Di ayat yang sama, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pintar. Yang jawab jujur, yang jawab Antiokhia. Pintar, hebat. Selanjutnya, nama seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya siapa? Kisah Para Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi namanya ialah Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Adik-adik, jawaban selanjutnya, arti dari kata Elimas. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Artinya tukang sihir. Elimas, tukang sihir ya. Selanjutnya, di kota mana seseorang yang lumpuh dari lahir dan Paulus melihat imannya dan ia pun disembuhkan. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 9. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 9. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi di kota apa? Kota Listra. Selanjutnya, nama gubernur yang ada di Pulau Pafos. Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Kita kembali lagi Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Siapa nama gubernurnya? Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi namanya ialah Sergius Paulus. Jawaban yang terakhir. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas sewaktu mereka di penjara? Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka melakukan doa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang jawabannya benar semua. Senyum yang lebar. Hebat, luar biasa ya. Berarti sangat memperhatikan firman Tuhan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak jawab, ya tetap setia untuk ikut ibadah sekolah minggu ya, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Nia dan juga Kak Reza ya. Nanti kalau bisa nanti difoto, habis difoto baru dikirim ke grup gereja ya. Nanti difoto baru dikirim di grup gereja kalau bisa dan kalau mau ya.
Itu saja untuk kegiatan ibadah kita pada hari ini. Buat semuanya, adik-adik tetap semangat. Ingat, jangan lupa keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat. Jangan malas-malas. Kalau waktunya untuk sekolah, sekolah. Kalau waktunya untuk istirahat, istirahat. Jangan malas-malas mengerjakan tugas dari sekolah. Baik adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan menutup kegiatan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti cerdas cermat Alkitab. Terima kasih untuk jam ini. Kami bersyukur semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati mama papa, keluarga kami dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersyukur mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.